baca sholawat biar rumah tangga makin sakinah mawaddah rahmah. Amin Allahumma amin. Balik ke Mang Dadang ya Bu ya. Mang Dadang tadi hobinya, sukanya itu senantiasa nyawer biduan. Ada duit sedikit nyari organ tunggal nyawer biduan. Jadi ketika didatengin sama sohibnya diajak biduan, Mang Dadang masuk ke dalam rumah, ngeliat laci lemari nggak ada duit, ngerogoh di kantong nggak ada duit, buka dompet duitnya nggak ada. Akhirnya kata Mang Dadang, udah, kata Mas Dadang tadi, udah kamu dulu yang pergi, hari ini jatah kamu puas-puasin nyawer biduan, saya libur dulu. Kata temennya, kenapa Mas? Udah berangkat aja, berangkat. Diselamatkan oleh Allah dari kemaksiatan lantaran gak punya duit. Kalau ada di seputih Raman yang kalau punya duit sedikit senangnya nyawer biduan, doain gak punya duit terus. Kok amin? Aduh Ibu, doain ya Bu, mudah-mudahan segera taubat, banyak duit, rajin sedekah. Amin Allahumma amin. Kayaknya yang amin tadi yang suaminya senang nyawer ya Bu ya. Lanjut apa udahan? Sebelum dilanjut, Nabila mau tanya dulu, biasanya Bapak Ibu ngelihat Nabila nih dikasih waktunya berapa lama kalau di TV? Hah? Berapa lama? 5 menit. Coba dilihat dulu, kayaknya ini udah lebih nih dari 5 menit. Lanjut apa udahan? Mohon maaf kalau dilanjut Nabila suka tambah kontrak. Siap enggak ini Pak Kepala Kampung ini? Siap ya Bu. Bercanda ya Bu ya, jangan difikirin Pak. Mohon maaf, Nabila tiap kali ngisi acara begitu dapat amplopnya Nabila sobek, Nabila buang. Lah iya, isinya mah dikantongin Ibu. Tapi benar Bu, ikhlas Nabila. Sepulang dari tempat ini nggak dikasih amplop nggak apa-apa. Kan masih punya nomor HP-nya Bunda Nani. Tinggal telepon, mohon maaf Bunda kayaknya ada yang kelupaan ya. Lanjut. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang barokah tadi Pak, yang namanya pemberian dari Allah, sehat ataupun sakit pemberian dari Allah, punya duit nggak punya duit pemberian dari Allah. Yang namanya barokah walaupun tidak enak tapi sudah pasti nikmat. Kalau dilihat nih Nabila jelasinnya dari kacamata orang perkuliahan. Kalau kata orang perkuliahan Bu, enak itu dilihatnya dari segi objektif. Kalau nikmat dilihatnya dari segi subjektif. Paham tak enggak? Ya memang begitu orang ngaji mah Pak. Kadang-kadang matanya melotot, mulutnya mangap, ditanya paham apa enggak? Enggak. Kadang ada Bu, Nabila ngomong manggut-manggut aja. Ditanya paham? Enggak. Kalau ngaji memang begitu, yang penting cinta sama majelis taklim, cinta sama majelis ilmu, hadir ke pengajian walaupun cuma jiping, ngaji kuping boleh, jider ngaji sambil nyender silahkan, tapi jangan sampai jiler. Tahu jiler? Ngaji sampai ngiler Bu. Jadi kalau kata orang perkuliahan enak itu dilihat dari segi objektif, nikmat dari segi subjektif. Nih contoh, Nabila mau tanya sama ibu-ibu, yang namanya dicubit itu sakit apa enggak? Pak, masih sadar? Yang namanya dicubit sakit apa enggak? Semua setuju, semua sepakat bahwa yang namanya dicubit itu
itu sudah pasti sakit. Itu kalau dilihat dari kacamata objektif, kenyataannya bahwa dicubit itu sakit. Tapi ada kalanya Pak, dicubit itu nggak sakit. Kok bisa? Kalau dilihat dari kacamata subjektif, kenapa bisa dicubit nggak sakit? Sebab yang nyubit adalah orang yang kita cintai. Bu, dulu manten baru sering nyubit Bapak apa enggak? Bapak kalau dicubit sama istrinya waktu dulu manten baru sakit apa enggak Pak? Enggak. Kadang-kadang begitu dicubit sama istrinya bukan kesakitan, malah nih dek cubit lagi, cubit enggak apa-apa. Ada yang begitu suaminya ada. Dicubitnya sama orang yang dicintai. Nih biar ibu-ibunya paham, Nabila kasih contoh lain. Ibu-ibu udah punya anak apa belum? Anaknya ada berapa? Hah? Ada yang lebih dari 1? 5 ada 5? 7? 10? 12? Ada. Yang namanya sudah punya anak udah pasti bisa mengandung. Mengandung itu susah apa enggak Bu? Melahirkan sakit apa enggak? Udah tahu ngandung itu susah, melahirkan sakit, tapi kenapa kok anaknya nggak cuma 1? Kadang-kadang setiap tahun nganak lagi, ngelahirin lagi, nganak terus. Ada di sini yang begitu ada. Kenapa itu? Hah? Kenapa? Lupa sakitnya.